Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya percaya saudara-saudara sekarang sedang berkumpul dan tetap punya semangat yang sama untuk merayakan Paskah di tahun ini, sekalipun kondisinya tidak seperti yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya percaya kita semua masih punya antusias yang sama dan masih ingat bahwa hari ini adalah hari Paskah. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan ada sebuah kata yang viral di kalangan kaum milenial sekarang, yaitu kata santuy. Beberapa saudara-saudara mungkin sudah tahu santuy itu adalah plesetan dari bahasa Sunda santai euy. Jadi artinya menanggapi segala sesuatu itu dengan santai. Dan kadang menjadi terlalu santai. Sampai ada istilahnya sampai ketinggalan kereta karena terlalu santai. Sebelum Yesus mengalami siksaan dan mati di salib, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, sebenarnya Yesus sudah memberikan warning atau peringatan kepada murid-muridnya. Nah, diantaranya begini, warning yang pertama, Matius 16 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Itu warning yang pertama, peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua Tuhan Yesus memberikan lagi dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. 2 kali Tuhan Yesus memberikan peringatan. Dan itu sangat jelas. 3 kali dia berikan peringatan lagi dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Jadi 3 kali Tuhan Yesus memberikan peringatan, pemberitahuan yang sangat jelas. Itu bukan perumpamaan, bukan kalimat kiasan, tapi itu jelas kalimat yang jelas dari Tuhan, bahwa dia akan disiksa, dibunuh, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu kalimat yang jelas, bukan kalimat kiasan sama sekali. Tapi kita lihat respon murid-murid dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Bagaimana respon para murid setelah kejadian itu benar-benar terjadi? Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi sudah dikasih peringatan 3 kali dengan kalimat yang jelas banget dari Tuhan Yesus. Tapi begitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka tidak menemui tubuh Yesus di dalam kubur. Mereka kebingungan, bahkan muncul kalimat seperti ini, "Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia sekarang." Jadi ini aneh, saudaraku sekalian. Yesus sudah memberikan pesan 3 kali dengan sangat jelas. Dilanjutkan lagi dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Dikatakan seperti ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Aduh, Thomas, murid Tuhan Yesus sudah dikasih tahu perintah, peringatan 3 kali. Begitu Yesus bangkit, teman-temannya sudah cerita lagi bahwa Yesus bangkit, masih gak percaya. Padahal peringatan Yesus 3 kali sudah jelas, ditambah lagi pemberitahuan dari teman-temannya sendiri, masih gak percaya juga.
Dan anehnya saudaraku sekalian, dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ternyata bukan cuma Thomas yang harus lihat dulu baru percaya. Semua murid sebenarnya sama. Yesus sudah berikan peringatan 3 kali. Waktu Yesus datang di hadapan mereka, mereka masih juga nggak percaya, masih minta bukti. Jadi selama ini Yesus ngomong kepada mereka kayaknya nggak didengerin. Mereka terlalu santuy, terlalu santai. Waktu Yesus ngomong mereka anggap itu ya kayak kita biasa kalau ke gereja itu, cuma duduk-duduk di gereja, ya, amin, ya, haleluya. Santuy itu perlu, atau santai lah. Santai itu perlu, tapi jangan terlalu santai sampai menggampangkan semua hal. Suatu saat kalau goncangan datang dan kita tidak punya pegangan dalam hidup ini, bahaya buat kita sekalian. Jadi kalau kita datang beribadah, jangan cuma datang doang, tapi dengar, renungkan, simpan dalam hati. Suatu saat pada waktu masalah datang, kesusahan datang, krisis datang, firman akan memberi petunjuk dalam hidup kita, sehingga kita ini bisa tetap berdiri tegap sekalipun di tengah badai. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu santuy, tapi tetap berpegangan pada firman Tuhan. Apapun yang saudara dengar, siapapun yang sampaikan, dimanapun, saudara berusaha simpan, renungkan dan simpan dalam hati. Suatu saat pada waktu badai datang menggoncang hidup kita, kita masih bisa tegap berdiri. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Semua orang itu rentan dengan masalah. Dari Amsal berkata seperti ini. 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar bisa juga dong kena masalah. Tapi orang fasik kalau jatuh sama juga. Semua mengalami jatuh. Tapi bedanya adalah begini. Kalau orang benar jatuh, dia bangun kembali. Tapi kalau orang fasik, dia roboh dalam bencana. Jadi semua orang itu rentan dengan masalah. Bedanya adalah respon dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau kita ingat peristiwa Paskah, saudaraku sekalian, kita ingat bagaimana 12 murid Yesus, lingkaran orang-orang terdekat Yesus yang hampir setiap hari bersama Tuhan, dengar pesan dari Tuhan langsung, bahkan 3 kali peringatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kayak nggak ada artinya sama sekali. Begitu Yesus mati dan bangkit, mereka kebingungan, kayak nggak pernah dengar sama sekali. Mereka kaget, mereka bingung, mereka nggak punya pegangan apapun. Tapi kita sekalian belajar dari peristiwa Paskah ini, coba saudara-saudara belajar merenungkan dan menyimpan dalam hati setiap firman yang kita terima. Sehingga pada waktu badai datang, pencobaan datang, masalah boleh datang, kita bisa merespon dengan sangat baik. Sehingga kita bisa tetap berdiri tegap, tetap kuat, dan bisa memunculkan hal-hal yang baik sekalipun di tengah kondisi-kondisi yang tidak baik. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam momen Paskah ini mengingatkan saya dan saudara-saudara untuk kita lebih suka mendengar dan memperhatikan firman. Jangan terlalu santuy supaya jangan gampang jatuh. Jadi saudara-saudara sekalian, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan melihat setiap umat-umat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani yang berlimpah, tapi juga dengan hati yang mau tunduk dan setia kepada Tuhan. Dengan hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dunia makin hari bukan makin baik, tapi makin tidak baik. Keadaan dunia mungkin makin hari juga semakin merosot moralnya. Tapi kami rindu, kami umat-umat Tuhan tetap berdiri tegap. Sekalipun banyak badai datang menghempas kehidupan kami, tapi kami tetap berdiri kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan pada momen Paskah kali ini Tuhan berikan kepada kami
hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan memperhatikan, merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, supaya dalam situasi seperti ini pun kami tetap bertumbuh dan tetap haus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjaga.